Welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder. Hari ini saya memutuskan untuk membuat konten kedua ini karena saya baru saja baca berita nih bahwa Fikayo Tomori akan gabung ke AC Milan dengan status sebagai pinjaman, dengan status pinjaman. Welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini. Di konten kedua ini saya ingin membahas tentang AC Milan lagi. Kenapa? Karena saya baru saja baca berita bahwa Fikayo Tomori yang merupakan pemain Chelsea akan gabung ke AC Milan dengan status pinjaman hingga akhir musim, dan Milan punya opsi untuk membeli Tomori di bursa transfer musim panas nanti. Luar biasa ya, AC Milan merekrut banyak pemain di bursa transfer bulan Januari ini. Sebelumnya mereka kontrak Mandzukic, memang Mandzukic adalah free agent, kemudian Meite dari Torino dipinjam juga ya dengan opsi pembelian juga di akhir musim, dan sekarang Tomori. Saya pernah membuat special content tentang Mandzukic bahwa jika ia bergabung maka Milan akan punya kekuatan tambahan di lini depan. Akhirnya ia bergabung. Dan saya juga jelaskan bahwa bisa saja Mandzukic diduetkan dengan Ibra, tapi bukan dua-duanya sebagai center forward. Ibra sebagai center forward, tapi Mandzukic bisa bermain juga di posisi attacking wing kiri, jadi penyerang sayap sebelah kiri. Dan jika nanti Pioli mencoba menduetkan kedua pemain ini, ya dengan tadi posisi seperti itu, maka duet penyerang ini akan menjadi yang paling senior. Bukan hanya di Serie A, tapi juga saya kira di Eropa. Jika digabungkan usia dari kedua pemain ini, maka akan muncul angka 73. Ya memang terlihat kan, wow, 73. Ibra 39 tahun, Mandzukic 34 tahun. Ini pemain-pemain yang tua loh. Itu kan yang selalu banyak orang istilahnya bully lah. Ya. Tapi usia ini kan hanya sekedar angka. Jika Ibra tidak cedera segitu lama, bisa saja ia melampaui koleksi gol dari Ronaldo, right? Bisa saja ia lakukan itu. Ia banyak cetak 2 gol di satu pertandingan. And then Mandzukic, apa yang Mandzukic berikan? Mandzukic memberikan opsi bagi Milan. Jadi ada 2 finisher nanti jika 2 pemain ini dimainkan secara bersamaan, dan saya kira bisa saja itu dilakukan oleh Pioli, tentu perlahan-lahan, ya. Dan lihatlah pengalaman kedua pemain ini. Kan luar biasa, mereka sebelumnya bermain juga di klub-klub besar. Dan 2 pemain ini bisa menjadi mentor bagi para pemain Milan yang mayoritas merupakan pemain-pemain muda. Jangan lupa ada Kjaer juga, pemain senior lainnya. Jadi para pemain muda ini membutuhkan pemain-pemain senior ini. Ya tentunya juga pemain-pemain senior yang memiliki mental yang tangguh juga. Istilahnya mental baja. Nah 3 pemain senior ini punya mental baja. Kjaer, Ibra, dan juga Mandzukic. Dan saya kira Mandzukic juga tidak akan terlalu lama lah beradaptasi. Sudah pernah kan dia bermain di Serie A bersama Juventus 4 musim saya kira. Ia juga pernah mencetak gol di 2 final Liga Champions. Yang pertama bagi Bayern Munich, kedua bagi Juventus. Nah sekarang Meite. Oke, saya memang belum pernah membuat konten tentang Meite karena saya belum pernah melihatnya ia main. Tapi pada saat saya melihat ia masuk sebagai pemain pengganti di game lawan Cagliari, what a player, ya. Dengerin lagi, what a player. This is a class player. Tenang, ya kan, proteksi bolanya pintar, passingnya akurat, tidak tergesa-gesa, tidak melakukan kesalahan. Ya, ia menggantikan Tonali, ia memberikan tambahan ketenangan, ia memberikan opsi tambahan di lini tengah, karena jika teman-teman perhatikan beberapa passing Meite ini akurat. Nah, jadi saya kira Milan nih cerdas banget nih memilih pemain-pemain. Dan sekarang Tomori. Siapa ini Tomori? Usianya baru 23 tahun. Terus kalau Tomori ini dianggap bagus, seperti yang Maldini katakan bahwa Tomori ini sempurna bagi AC Milan, kenapa Chelsea tidak mengandalkan Tomori? Ya kan? Masih muda lagi usianya, pemain Inggris lagi. Pakai aja kalau dia memang bagus. Nah, itulah salah satu kesalahan Lampard. Jadi musim lalu, Tomori ada bermain belasan kali untuk Chelsea di Premier League sendiri loh. Dan mayoritas game itu di mana Tomori main, justru Chelsea tidak kalah. Ada 4 atau 5 game justru Chelsea clean sheet. Padahal kita tahu ya kiper Chelsea kan bukan main di musim lalu. Tapi akhirnya ia kalah bersaing dengan pemain-pemain lain yang dipilih oleh Lampard. Ia ada turun 1 kali di English Premier League musim ini.
Kebetulan saya nonton pertandingan tersebut karena itu adalah big match. Chelsea versus Liverpool. Tomori masuk sebagai pemain pengganti. Saya kira ia menggantikan Kai Havertz ya pada saat itu. Karena Christensen mendapatkan kartu merah di babak pertama. Jadi dia masuk di babak kedua. Dan Chelsea justru kemasukan gol di babak kedua tersebut kan dua-duanya. Tapi kan bukan kesalahan Tomori. Keadaannya sudah serba sulit bagi Chelsea. Ada beberapa pemain baru di awal musim tersebut yang belum kompak di kubu Chelsea. Dan juga Liverpool lagi top form lah di awal musim ini. Jadi itu yang membuat ya perbedaan bagi Chelsea saat Tomori masuk. Banyak clearance ia lakukan, banyak intercept. Ada 2 atau 3 kali tackling lah sempurna ia lakukan. Bahkan ia ada melakukan covering saat Mane coba untuk melakukan umpan saya kira ke Firmino, tapi Tomori bisa mendapatkan bola tersebut. Tomori memberikan back pass, saya ingat persis nih, kepada Kepa. Dan Kepa kan seharusnya tuh clearance saja ke depan atau nendang. Justru Kepa terlalu lama menguasai bola dan bisa direbut oleh Mane dan Mane mencetak gol bagi Liverpool. Ya, jadi Tomori ini sebetulnya adalah pemain yang juga memiliki visi bagus untuk membaca permainan dari para pemain tim lawan. Ya, jadi saya kira Maldini ini juga tidak ngasal ketika ia mengatakan bahwa Tomori ini yang akan menjadi aset penting bagi AC Milan. Kenapa ia katakan aset? Karena masih muda. Masih bisa di-develop, masih bisa dikembangkan kemampuannya. Dan ketika saya melihat penampilan Tomori, pemain ini mirip seperti Sol Campbell, mantan pemain Tottenham dan juga mantan pemain Arsenal. Tinggi badannya memang tidak setinggi Sol Campbell, tapi daya jelajahnya seperti Sol Campbell. Tacklingnya sama, kemampuannya untuk duel di udara juga bagus. Nah, tinggal ketenangan saja nih yang ia perlukan. Karena saya melihat beberapa kali ia kurang tenang. Ya mungkin juga karena ia jarang mendapatkan kesempatan untuk tampil di pertandingan-pertandingan penting bagi Chelsea. Ia pernah bermain puluhan game bagi Derby County saat Lampard melatih Derby County. Ini bingung juga Lampard. Saat melatih Derby County ia sering memainkan Tomori. Bahkan Derby County masuk kan ke final playoff championship pada saat itu. Tapi mereka kalah lawan Villa. Tapi saat di Chelsea ia tidak memberikan ruang bagi Tomori. Nah, jadi saya kira ini merupakan pembelian yang tepat dari AC Milan. Ini sangat tepat karena mereka butuh kekuatan di lini belakang dan juga kompetisi persaingan ke Romagnoli kah, ke Kair sendiri kah, dengan hadirnya pemain baru di center back. Memang ada Musacchio, tapi saya kira pemain ini kan ya sulit lah ya diandalkan di pertandingan-pertandingan Serie A yang kita lihat penampilannya masih belum konsisten. Duarte kita tahu sudah dipinjamkan ke Başakşehir kan, Istanbul Başakşehir. Selain Kair, Romagnoli, ada juga Kalulu yang pernah bermain di posisi tersebut, ada tambahan pemain muda lainnya. So he is additional energy dan juga akan memudahkan Pioli untuk melakukan rotasi. Ya, jika nanti Gabbia juga sudah fit, Gabbia juga bisa bermain. Kan Milan masih bermain di Coppa Italia, Milan masih bermain di Europa League. Dan di Serie A sementara ini kan mereka berada di peringkat nomor 1 nih. Ya, dan kenapa nih Milan begitu aktif di bursa transfer bulan Januari? Kesimpulan saya, sekarang sudah terlanjur basah Milan. Ini sepertinya mereka ini sudah terlibat persaingan untuk merebut gelar juara Serie A. Mumpung sudah di atas, sudah ada perbedaan poin dengan Inter, perbedaan poin lebih jauh dengan dengan Roma, dengan Napoli dan juga dengan Juve, ya gas terus saja ke atas. Mana mau mereka sekarang turun kan? Nah, apa yang perlu dilakukan? Menambah kekuatan. Gak masalah dipinjam dulu, jadi mereka juga smart dalam melakukan perekrutan pemain daripada sekarang buang uang, tahu-tahu nanti kan nggak cocok. Saya sangat-sangat yakin bahwa Tomori bisa bermain baik dan bagus dan menjadi pemain penting bagi AC Milan jika ia terus diberikan kesempatan oleh Pioli. Ini pemain yang mempunyai karakter tangguh nih, dan Milan perlu pemain-pemain yang punya karakter tangguh, yang pantang menyerah. Kita tunggu saja penampilan dari Tomori setelah sebelumnya Meite memberikan penampilan yang impresif. Tunggu Tomori dan juga tunggu Mandzukic. Silakan teman-teman juga bisa memberikan pendapat kalian tentang bergabungnya Tomori ke AC Milan, dan saya akan menjawabnya jika memungkinkan. No hate, only football. Salam sepak bola.